Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Safira dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku konsumen, elastisitas, dan eksternalitas. Nah, untuk memenuhi tugas pengganti final yang diberikan pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Langsung saja kita masuk pada materi. Perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi untuk memaksimalkan kepuasannya. Perilaku ini tentunya mempengaruhi konsumsi konsumen dan pada akhirnya tentu akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa dan pendapatan serta laba perusahaan yang memproduksi barang dan jasa tersebut. Kepuasan pada perilaku konsumen seperti hal tersebut di atas dipengaruhi oleh nilai guna barang dan jasa yang dikonsumsi, kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Yang ketiga, kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumen, menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang dianut seperti agama, adat istiadat, kebiasaan, dan sebagainya. Nilai guna barang dan jasa dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu nilai guna objektif atau objective utility adalah nilai guna dengan kemampuan barang dan jasa dalam memuaskan kebutuhan tanpa dipengaruhi oleh persepsi atau selera dari konsumen. Yang kedua, nilai guna subjektif adalah nilai guna yang dipengaruhi oleh anggapan atau persepsi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang dikonsumsinya. Yang ketiga, nilai guna total adalah nilai guna total dari total atau akumulasi kemampuan barang dan jasa dalam memuaskan kebutuhan konsumen. Yang keempat, nilai guna marginal, yaitu tambahan nilai guna karena tambahan satu unit konsumsi barang dan jasa. Informasi nilai guna marginal ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan tingkat konsumsi yang menghasilkan kepuasan maksimum. Nah, biaya, nilai guna, dan kepuasan konsumen keterkaitan antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dikonsumsi dengan nilai guna yang didapatkan serta kepuasan yang dirasakan oleh konsumen setelah mengkonsumsi barang dan jasa tersebut dapat kita lihat dari hubungan berikut. Yang pertama, biaya suatu barang dan jasa di mata konsumen berbanding lurus dengan nilai guna barang tersebut. Yang kedua, nilai guna suatu barang dan kepuasan di mata konsumen adalah perbandingan lurus. Artinya memaksimumkan kepuasan berarti memaksimumkan nilai guna barang yang dikonsumsinya. Oke, yang ketiga yaitu agar kepuasan konsumen maksimum, maka nilai guna barang yang dikonsumsi juga harus maksimum dengan syarat biaya marginal sama dengan nilai marginal, skala prioritas dan hukum relasi, yaitu bila dari 3 jenis barang A, B, C konsumen lebih memilih B dibanding A dan memilih C dibanding B, maka urutan prioritas pilihannya adalah C, B, A. Yang kedua, bila dari 3 jenis barang A, B, C konsumen indifferent antara barang A dan B, kemudian juga indifferent antara barang B dan C, maka barang antara A, B, dan C di mata konsumen adalah sama saja. Nah, hubungan nilai guna dan permintaan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai guna suatu barang dan jasa mempengaruhi besarnya permintaan barang dan jasa tersebut. Yang kedua, perubahan volume permintaan suatu jenis barang yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu efek substitusi, yaitu konsumen menukar barang konsumsi karena barang tersebut berubah. Yang kedua, efek pendapatan, yaitu mengubah konsumsi karena pendapatan konsumen berubah. Nah, selanjutnya itu konsep elastisitas. Elastisitas dapat diistilahkan kepekaan atau kepekaan terhadap sesuatu, sedangkan elastisitas permintaan adalah kepekaan permintaan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Termasuk faktor-faktor tersebut adalah harga barang atau jasa, pendapatan konsumen, selera, dan jumlah penduduk. Nah, kita masuk pada konsep eksternalitas.
Bila suatu perusahaan melakukan suatu aktivitas bisnisnya, maka dia akan menghasilkan berbagai macam barang dan jasa beserta dampaknya bagi masyarakat luas. Sebagian dari dampak tersebut akan memberikan satu manfaat bagi masyarakat, yaitu penciptaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang kedua, penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya lebih efisien. Yang kedua yaitu beban dan biaya bagi masyarakat terbagi atas tiga, yaitu polusi yang dapat merusak kualitas dan kenyamanan lingkungan hidup, eksploitasi lingkungan dan tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu eksploitasi konsumen. Dampak terhadap eksternal ini disebut eksternalitas, yaitu dampak atau akibat keberadaan perusahaan yang diterima oleh pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan, baik sebagai pemilik, pekerja, konsumen, pemasok, atau kreditor. Dengan demikian, maka eksternalitas yang dihasilkan perusahaan dapat berubah eksternalitas positif atau dampak positif maupun eksternalitas negatif berupa dampak negatif bagi masyarakat. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi perilaku konsumen, elastisitas, dan eksternalitas yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.